Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Hadatul Aisyah dengan NIM 1030523075 dari kelas DS 4703. Di video ini saya akan menjelaskan soal 1A untuk CLO 4. Jadi soalnya, carilah hasil integral berikut, yaitu yang A, X sin dari akar X kuadrat ditambah 4 per akar X kuadrat ditambah 4 dx. Jadi yang pertama, kita misalkan dulu. Misalkan dulu ininya, yang X kuadrat ditambah 4-nya itu sebagai U. Baru kita turunkan X kuadratnya. Jadi turunan X kuadrat itu yaitu 2X baru dx. Jadi dx-nya itu sama dengan du per 2x. Lalu kita kembali ke sini. Jadi ini kita tulis ulang, tapi yang ini kita ubah jadi u. Ini akar u per, di sini kan juga ini sama kayak gini, jadi kita tulis juga akar u. Baru dx-nya itu sama dengan du per 2x. Jadi kita tulis du per 2x. Baru ini x-nya kita coret. Baru integral setengahnya kita keluarin, setengah sin akar u per akar u du. Baru setengahnya kita keluarkan dari integral, sin akar u per akar u du. Baru akar itu kan pangkat setengah, jadi kita tulis aja u pangkat setengah per u pangkat setengah du. Jadi ini u pangkat setengahnya kita misalkan lagi, kita misalkan jadi T. U pangkat setengah. Baru ininya yang u pangkat setengahnya kita turunin. Setengah. Turunannya jadi setengah u pangkat min setengah du. Lalu jadinya du-nya itu sama dengan 2 dt per u pangkat min setengah. Baru kita sederhanakan lagi, jadi du sama dengan 2 u pangkat setengah dt. Jadi ini tadi kan setengah. Nah, jadi tadi sin u pangkat setengah itu kan kita misalkan jadi T. Jadi setengah sin T per u pangkat setengah. Baru du-nya tadi kan 2u pangkat setengah dt. Baru ini kita coret. Ini juga kita coret, jadinya sin T dt. Jadi integral dari sin T itu min cos T ditambah C sama dengan min cos T-nya tadi kan u pangkat setengah, kembali lagi ditambah C. Baru sama dengan min cos u tadi kan X kuadrat ditambah 4 pangkat setengah, jadi akar X kuadrat ditambah 4 ditambah C. Ini hasilnya. Terima kasih. Sebelum saya Selamat pagi, siang, sore, malam pada Bu Firda dan saudara-saudara sekalian yang menonton video kali ini.
Saya Gabriel Berliandro dengan NIM 1030 5233 000006. Dan di sini saya akan menjelaskan soal 1B. Dengan soalnya itu adalah integral dari 2 sampai 3 1/x dikali ln x kuadrat dx. Itu nilainya berapa? Langkah pertama yang kita lakukan adalah memisalkan. Misalkan, kita misalkan dengan U itu adalah ln X. Kenapa yang ln X yang dimisalkan? Karena di sini ln X yang mempunyai kuadrat. Jadi kita misalkan di ln X-nya, sehingga kita dapatkan jika kita turunkan DU itu sama dengan 1/x dx. Maka dari persamaan ini kita memiliki dx sama dengan x du. X du. Nah, karena sudah dimisalkan, di sini saya mengerjakannya, nanti saya kembalikan ke bentuk X dahulu baru kita integralkan. Jadi kita akan melihat integral dalam bentuk U. Maka di sini sama dengan 1/x dikali U kuadrat di, aduh salah, X du, X dikali du. Nah, di sini saya tidak memakai batasnya karena saya integralkan dahulu dalam U, lalu baru saya kembalikan ke dalam bentuk X. Maka di sini sama dengan, karena X-nya sama, kita bisa coret, set, set. Sehingga kita bisa dapatkan, integral 1/U kuadrat du. Nah, 1/U kuadrat ini kita bisa bentuk. Kan integral yang kita kenal tuh sifat-sifatnya, persamaannya itu kuadratnya di atas. Jadi kita naikkan U-nya ke atas sehingga menghasilkan integral dari U pangkat min 2 D. Dari sini kita bisa dapatkan berarti -1 dikalikan U pangkat -1. Atau kita bisa bentuk dalam itu adalah -1/U. Oh, jangan lupa. Set, set, set. Karena ini nggak ada batasnya, jadi kita perlu tambahkan C sama dengan -1/U plus C. Nah, kita sudah punya persamaannya, sehingga kita lanjutkan, kembalikan ke soal awal. Nah, dari soalnya kita lihat nih, ya. U ini kita andai, kita misalkan tadi dan X, sehingga kita bisa langsung masukkan, kita tulis dulu soalnya. Integral dari 2 sampai 3, 1/x ln x kuadrat dx. Itu kita dapatkan nih ya. Kita dapatkan hasilnya yang ini ya tadi ya. Ini. Tapi karena ini integral tentu, sehingga C-nya kita nggak perlu tulis. Di sini langsung -1/ln x. Nah, dengan batasnya 2 dan 3. Berarti, aduh, kebawah. Berarti dari sini kita dapatkan -1/ln 3 dikurangi sama -1/ln 2. Yeay, kita bisa ubah ke bentuk lebih sederhananya. Kita operasikan minus dan minus ini, sehingga menghasilkan -1/3 ditambah 1/2. Begitu, ini jawaban akhir dari soalnya. Sekian dan terima kasih. Lanjut ke soal berikutnya. Wih, ini kalau gue stop, eh, Selanjutnya soal nomor 2 yaitu misalkan D adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan X tambah Y sama dengan 2. Yang pertama kita cari gambar daerah D. Kita tulis dulu persamaannya kembali. Baru kita tulis lagi Y sama dengan X kuadrat. Baru kita
cari y-nya dari persamaan ini. Jadi y sama dengan min x ditambah 2. Lalu setelah itu kita cari titik potongnya. Rumus titik potong itu y sama dengan y. Jadi y itu y-nya tadi berapa? X kuadrat, kita tulis nomor x kuadrat sama dengan y yang ini berapa? Min x tambah 2, lalu min x ditambah 2. Balik kita pindah ke ruas kiri. Jadi x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 0. Baru kita faktorin. Jadi x dikurang 1, x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi x yang pertama itu 1, x yang kedua itu min 2. Baru kita masukin ke persamaan pertama, yaitu y sama dengan x kuadrat. X-nya yang ini sama dengan 1, jadi y sama dengan 1 kuadrat, y-nya sama dengan 1. Jadi x1-nya itu x1-nya itu 1, y1-nya juga 1. Baru itu yang persamaan kedua, kita masukin juga ke persamaan yang pertama kuadrat, tapi x-nya kita ganti jadi min 2 kuadrat, jadi y-nya sama dengan 4. Jadi x2-nya sama dengan min 2, y2-nya sama dengan 4. Jadi gambarnya kita gambar di sini aja ya. Jadi kita pertama gambar sumbu x. Jadi untuk y sama dengan x kuadrat itu dia gambarnya terbuka ke atas. Gambar terbuka ke atas. Nah, jadi kan tadi kita udah jumlah titik potong yaitu 1,1 itu di sini. Sama min 2,4 itu tuh di sini. Nah, jadi kita tarik garis di sini. Nah, jadi ini tuh untuk persamaan x tambah y sama dengan 2. Lalu kita buat partisi. Nah, jadi ini tuh sama dengan y dikurang x kuadrat. Ini tuh sama dengan min x tambah 2. Lalu ini dengan delta x. Sekarang kita nyari luasnya. Rumus luas itu A sama dengan fx. Fx-nya itu ini. Jadi sama dengan 2 kurang f dikurang gx ini dikali delta x ini. Delta x. Baru integral A sama B. A itu batas atas itu didapatnya dari sini. Titik potong batas atasnya 1, B itu batas bawah itu yaitu min 2. Nah, baru integral dari 2x, integral dari x min setengah x kuadrat,
Integral dari min x kuadrat min sepertiga x pangkat 3. Batas atasnya itu ada 1, batas bawahnya itu ada 2. Lalu ini kita kalikan sama ini, dikurang ini dikalikan sama ini, hasilnya itu 2 dikurang setengah dikurang sepertiga ditambah 4 ditambah 2 ditambah 8/3. Lalu kita tinggal samain aja bentuknya. Itu 6 jadi 12 dikurang 3 dikurang 2 ditambah 2 4 dikurang 12 dikurang 16, itu hasilnya 27/6, atau kita sederhanain lagi bisa jadi 9/2. Terima kasih. Ya, kembali lagi bersama saya Gabriel dan di sini saya akan menjelaskan nomor 2C. Tadi kita sudah punya hasil dari D, maka sekarang menghitung-hitung volume putar dari D jika D itu diputarkan terhadap X, sumbu X. Maka langkah pertama tentunya kita menggambar dulu dari grafiknya seperti apa. Kita gambar dulu hitungannya saja biar bisa presisi. Karena ini untuk X kuadrat. Nah, X kuadrat. Kita baru gambar garisnya sekarang. Ayo, sudah. Ini gambarnya. Lalu kita buat gambar satunya lagi. Garis Y sama dengan 2 min X. Set. Kita pakai garis terusnya ini. Garisnya kayak gini nih. Gambarannya seperti itu. Ini garis Y sama dengan 2 min X. Ini garis X. Y sama ih, Y sama dengan X kuadrat. Ini sumbu X menjadi sumbu putarnya. Kita gambarkan ada putarannya. Set, set. Lalu tadi kita punya titik potongnya. Tipot itu di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Maka pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu partisinya seperti apa. Set. Nah, karena ini mengambang partisinya yang saya gambarkan ini mengambang, maka itu bisa dibilang volume ini membentuk cincin atau seperti donat yang ada bolongannya. Donat. Maka kalau begitu kita harus mencari nih jari-jari luar dan jari-jari dalam. Jari-jari luarnya apa? Jari luarnya tentunya yang terluar, garis terluar, yakni 2 min X. Dan jari-jari dalamnya itu adalah ini dalam ya. Nah, bagus ini. Jari-jari dalamnya adalah X kuadrat. Nah, dari situ kita buat rumus untuk delta volume. Delta volumenya apa? Pi dikalikan jari-jari luar kuadrat. 2 min X kuadrat dikurangkan dengan jari-jari dalam dikuadratkan. X kuadrat. Set. Nah, ini dikalikan dengan delta dari X-nya. Atau kita bisa perbagus bentuknya, kita jabarkan bentuknya untuk mempermudah langkahnya nanti. Yakni di sini berarti 4 min 4x ditambah x kuadrat kurangi x. Oh, ini belum dikuadratkan ya, maaf. Nah, kurangi x pangkat 4. Itu dikalikan dengan delta x. Nah, untuk keseluruhan, menghitung keseluruhan volume dari bangun ini, maka kita bisa menggunakan rumus memanfaatkan integral. Jadi volume itu sama dengan integral dari tadi minus 2 ke 1 pi dikali 4 min 4x plus x kuadrat min x pangkat 4 delta x. Oh, aku salah itu. Nah, lalu di sini kita apinya kita keluarkan untuk mempermudah. eh Jadinya min 2 1.
4 min 4x plus x kuadrat min x pangkat 4. Oke, nggak perlu kita langsung dx di sini ya. Lalu kita integralkan langsung. Terus, kenapa ke sini? Turun ke bawah. Sehingga di sini kita integralkan, pi-nya kita taruh di luar. Eh, it's, pi-nya kita taruh di luar. Lalu integral dari 4 itu berarti 4x dikurangi sama 2x kuadrat karena dikalikan setengah ditambah dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi dengan eh berarti 1/5 x pangkat 5. Nah, dengan batasnya itu min 2 dan 1. Ini kita bisa langsung masukkan saja batasnya sehingga di sini 4 dikali 1 itu 4 dikurangi 2 ditambah 1/3 dikurangi 1/5. Lalu di sini dikurangi dengan kita masukkan 2 min 2 maksudnya. 4 kali min 2 itu min 8. 2 minus 2 kuadrat itu 4. 4 kali 2 itu 8 juga. Ditambah, berarti ini 8/3. Ditambah minus 8/3. Karena pangkat 3 dan minusnya tetap. Berarti lalu dikurangi lagi dengan negatif. Berarti 2 pangkat 5 itu 32. Karena ini minus berarti tetap minus. Minus 32/5. Set, tutup lagi. Aduh, besaran. Nah, kita hitung satu persatu nih. Kita samakan penyebutnya aja biar lebih mudah. Tarik garis panjang. Mana garisnya? Tarik garis panjang. Set, set. Karena ini 3 dan 5 penyebutnya maka kita samakan jadi 15. Ini, berat. 15. 4. 4 dikali 15 itu 60. 60 dikurangi 2 dikali 15 itu 30. Ditambah 1 kali 5 itu 5. Dikurangi sama 3. Ini kita langsung operasikan saja ya. Ditambah 8 dikali 15 itu 120. Ditambah lagi 120. Ini tambah minus berarti juga ditambah lagi sama 8. 8 dikali 5 itu 40. Dan dikurangi dengan 32 dikalikan dengan 5. Dengan 3. 30 kali 3 itu 90. Dan 96. Ya, di sini 96. Maka mari kita dapatkan ini. Kita hitung kembali. Nih, kita akan pencet. Nah, kita lanjutkan. Kita hitung ya. Besaran. I dikalikan berarti 60 dikurangi 30 30 35 dikurangi 3 32 32 tambah 240 272 272 tambah 40 itu sekitar berarti 312 dikurangi 96 itu 312 dikurangi 96. 6 kurangi 2 itu 6, 1, 0, 10, 2, 1, 6. Nah, kita dapatkan 216/15. Nah, jadi kita bisa berikan kesimpulan bahwa volume dari benda putar itu adalah pi dikalikan 216/15. Ya, sekian dari saya untuk nomor 2C dan juga sekian video yang bisa kami ya. Ya, demikian video yang bisa kami sampaikan. Saya dan Ade berterima kasih sudah bisa menyaksikan video ini. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kami, nilai kami baik, dan juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar. Sekian dari saya, terima kasih. Saya